Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami dengan judul Pengaruh EWOM, Kualitas Layanan, dan Lokasi terhadap Minat Berkunjung Kembali pada Hotel Puri Indah Convention Mataram. Oke, sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Yuliana Sentia sebagai pemateri dan moderator. Saya Restina Febriani sebagai pemateri. Saya Samara Kartika Cinta sebagai pemateri. Saya Gina Aureli Saya Cindy sebagai Purnama. pemateri. Saya Cindy Purnamaningsih sebagai pemateri. Latar belakang penelitian, industri perhotelan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung sektor pariwisata. Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam sektor ini karena posisinya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan juga pendidikan. Selain itu, daya tarik wisata alam dan budaya yang kaya menjadikan destinasi menarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Namun beberapa tahun terakhir Hotel Puri Indah Kota Mataram mengalami penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Data di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024 terjadi penurunan yang mengkhawatirkan dalam tingkat hunian hotel. Untuk tahun 2022 yang terisi ada 138 kamar, tahun 2023 ada 114 kamar, lalu 2024 ada 81 kamar hingga persentase penurunan pada 2024 adalah 21%. Next. EWOM atau penyebaran informasi dari mulut ke mulut secara elektronik memiliki peran penting semakin dalam mempengaruhi keputusan konsumen termasuk dalam memilih akomodasi. Ulasan dan penilaian negatif yang tersebar di platform online dapat dengan cepat menurunkan minat calon pengunjung. Di sisi lain, kualitas pelayanan yang tidak memuaskan juga dapat mendorong pengunjung untuk memberikan ulasan negatif dan beralih ke hotel lain. Dan juga lokasi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk seseorang konsumen atau pelanggan memilih hotel. Penurunan signifikan jumlah pengunjung di Hotel Purindah Mataram antara tahun 2022 dan 2024 menjadi perhatian serius dalam industri perhotelan yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut. Yang pertama ada EWOM, kualitas layanan, dan juga lokasi. Untuk meningkatkan kualitas layanan, mengelola reputasi daring, dan akhirnya menarik kembali minat pengunjung. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi di sini terjadinya penurunan minat berkunjung kembali di Hotel Puri Indah Kota Mataram pada 2 tahun terakhir, di mana peristiwa ini disebabkan oleh pengaruh IWOM yang negatif, rendahnya kualitas layanan, dan kurang strategisnya lokasi sehingga tidak sedikit pengunjung yang merasa ragu dan kurang tertarik untuk menginap kembali, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung ke hotel tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah IWOM berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali? Dan yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali? Selanjutnya ada hipotesis. Jadi menurut Om Pusunggu et al. Pada tahun 2023, Electronic Word of Mouth atau IWOM merupakan strategi pemasaran digital yang memungkinkan pesan promosi tersebar dari satu pengguna internet ke pengguna lainnya secara cepat dan viral, layaknya penyebaran virus. Sementara itu, Permadi et al. Pada tahun 2020 melalui penelitiannya menyatakan bahwa IWOM memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi positif yang dibagikan secara online dapat membentuk persepsi wisatawan dan mendorong mereka untuk kembali mengunjungi destinasi wisata tersebut. Jadi hipotesis pertamanya adalah IWOM berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali. Selanjutnya ada hipotesis yang kedua. Menurut Ciptono, pada tahun 2016, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan dikendalikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pelayanan merupakan tindakan untuk memenuhi permintaan tanpa perpindahan kepemilikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memaksimalkan kualitas pelayanan guna menciptakan kepuasan pelanggan. Semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin besar minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Jadi, hipotesis keduanya yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali. Dan yang ketiga,
Menurut Kotler, pada tahun 2018, lokasi berperan penting dalam memastikan produk atau jasa mudah dijangkau oleh pasar. Lokasi strategis dapat meningkatkan keuntungan dan kesuksesan bisnis. Penelitian oleh Mordani pada tahun 2023, Fajrin pada 2021, Mardika Ningsih pada 2021, dan Simarmata pada 2018 menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. Selanjutnya ada lain dalam Enai dan Yoko pada tahun 2019 menekankan bahwa lokasi dekat pasar potensial sangat menentukan keberhasilan usaha dan harus dipilih dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan persaingan jangka panjang. Jadi hipotesis ketiganya menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali. Kemudian ini adalah kerangka konseptualnya yang dimana electronic word of mouth adalah X1-nya, layanan kualitas adalah X2-nya, dan lokasi adalah X3-nya, lalu minat berkunjung kembali adalah Y. Oke, kita lanjut ke landasan teori. Yang pertama itu ada EWOM, di mana Dewi mengatakan bahwa EWOM adalah suatu bentuk pemasaran dengan mengungkapkan pernyataan positif atau negatif yang cenderung termasuk dalam bagian komunikasi yang disampaikan melalui media sosial untuk memberikan informasi, mempromosikan, merekomendasikan suatu produk atau jasa. Di sini ada indikator EWOM. Yang pertama itu ada platform asisten, kemudian yang kedua ada concern for other consumers, kemudian yang ketiga ada extraversion, kemudian yang keempat helping company, yang kelima expressing positive emotion, yang keenam venting negative feelings, kemudian yang ketujuh social benefit, yang terakhir ada advice checking. Kemudian kita lanjut ke keunggulan EWOM. Jadi ada beberapa keunggulan EWOM. Yang pertama itu EWOM lebih modern, di mana menggunakan informasi melalui teknologi. Kemudian EWOM juga lebih mudah diakses daripada tradisional word of mouth. Sebagian besar informasi berbasis teks di internet dapat diarsipkan yang di kemudian hari dapat diakses kembali. Kemudian sifat EWOM di mana tidak dapat melakukan penilaian kredibilitas dari pengirim dan pesannya. Kemudian dimensi EWOM yang pertama ada city, kemudian yang kedua valence of opinion, dan yang ketiga ada content. Kemudian ada landasan teori kualitas layanan, di mana kualitas layanan ini diartikan bermacam-macam dan sifatnya relatif. Ya, relatif di sini artinya setiap orang dapat mengartikan kualitas layanan berdasarkan persepsinya masing-masing. Menurut Goes dan Davis, dalam penelitian Jayanti 2016, mendefinisikan kualitas layanan sebagai bentuk usaha perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau melampaui harapan yang memiliki sifat dinamis. Jadi di sini ada dimensi kualitas layanan. Yang pertama itu ada tangible, kemudian empathy, reliability, responsiveness, dan yang terakhir assurance. Pengertian lokasi menurut KBBI. Jadi lokasi itu adalah letak atau tempat, di mana Kotler mengartikan lokasi sebagai salah satu tempat kunci menuju sukses. Di sini ada indikator lokasi. Yang pertama, lokasi menguntungkan, lingkungan yang mendukung, kemudian lingkungan sesuai harapan, akses menuju lokasi, dan kenyamanan lokasi. Dan yang terakhir ada minat berkunjung kembali, di mana keinginan untuk melakukan perjalanan di masa depan dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pengalaman masa lalunya. Dimensi minat berkunjung kembali yang pertama ada intention to recommend, dan yang kedua ada intention to revisit. Sekarang kita masuk ke penelitian, metode penelitian. Jadi di sini jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian asosiatif atau hubungan. Jadi hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel bebas kepercayaan dan shopping lifestyle dengan variabel terikat yaitu impulsive buying. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengevaluasi pengaruh EWOM, kualitas layanan, dan lokasi terhadap minat berkunjung kembali. Desain ini dipilih karena memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara statistik dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat berkunjung kembali. Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini, alat yang
peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yaitu berupa kuesioner. Jadi kuesioner merupakan alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan beberapa pilihan jawaban untuk diajukan kepada responden hingga dapat memperoleh informasi tentang suatu topik tertentu. Google Form digunakan dalam penelitian ini karena praktis digunakan dan menyediakan kemudahan dalam pengumpulan data secara online, memungkinkan peneliti untuk membuat pertanyaan yang beragam dan mudah diakses oleh responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner Google Form online dan item kuesioner dirancang untuk mendukung instrumen penelitian. Setiap instrumen kuesioner diukur menggunakan skala Likert. 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Next. Populasi dan sampelnya, karena jumlah populasinya tidak sedikit dan karakteristiknya tidak pasti, maka digunakan non-probability sampling untuk menentukan sampel penelitian. Populasi dalam konteks penelitian merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian, atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan diteliti. Populasi itu dapat berupa orang, benda, perusahaan, sampai lembaga yang sifatnya dapat dihitung jumlahnya. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan besar sampel ditentukan sebanyak 100 responden. Kriteria pengambilan sampel meliputi minimal berusia 18 tahun, berdomisili di Kota Mataram, dan mengetahui atau pernah menginap di Hotel Puri Indah setidaknya sebanyak 1 kali. Terus di sini ada teknik analisis datanya. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yaitu analisis yang berguna untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel bebas atau X lebih dari 1 terhadap variabel berikut Y. Sebelum menjalankan analisis, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kestabilan data kuesioner penelitian apabila dijawab dengan rentan waktu yang berbeda. Jadi penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software SPPS. SPPS di sini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk analisis data statistik yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan yang bermakna. Kemudian kita lanjut ke analisis dan pembahasan. Di sini ada karakteristik responden. Yang pertama itu ada karakteristik jenis kelamin. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa 40% adalah laki-laki, kemudian perempuannya ada di angka 60%. Kemudian karakteristik usia di mana 18 tahun sampai 24 tahun itu frekuensinya sebesar 67%, 25 tahun sampai 34 tahun itu 28%, 35 tahun sampai 44 tahun itu 5%, dan di atas 55 tahun itu 0. Jadi totalnya ada 100%. Oke, next. Kemudian karakteristik pendidikan terakhir di mana SMA atau SMK di sini 49%, D1, D2, D3 3%, S1 47%, S2 dan S3 di angka 1%. Untuk karakteristik pekerjaan, pelajar atau mahasiswa 54%, PNS 8%, karyawan swasta 18%, wira swasta 11%, dan lain-lain ada 9%. Next. Dan yang terakhir ada karakteristik berapa kali pernah menginap di hotel dalam 1 tahun terakhir. Jadi ada 1-2 kali itu 68%, 3-5 kali 26%, dan lebih dari 5 kali ada 6%. Kemudian ada hasil analisis dan pembahasan, yang dimana hasil penelitian yang pertama itu ini adalah tabel analisis deskripsi jawaban responden. Kesimpulannya dari hasil analisis data menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu electronic word of mouth, X1, kualitas layanan, X2, lokasi, X3, dan minat berkunjung kembali Y berada dalam kategori sedang, dengan masing-masing variabel memiliki indikator terkuat dan terlemah yang mengindikasikan adanya aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas layanan dan fasilitas pendukung lokasi guna meningkatkan minat berkunjung kembali di Hotel Puri Indah. Next. Kemudian di sini adalah analisis deskriptif statistik. Berdasarkan dari analisis deskriptif
menurut Sugiono, variabel elektronik word of mouth, kualitas layanan, lokasi, dan minat berkunjung kembali diukur menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum untuk menggambarkan distribusi data. Hasil menunjukkan bahwa ketiga variabel berada dalam kategori sedang dengan beberapa indikator perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan minat berkunjung kembali ke Puri Indah Hotel. Yang pertama itu electronic word of mouth memiliki nilai rata-rata sebesar 16,87 dengan standar deviasi 3,889. Rentang nilai dari 7 hingga 25 menunjukkan penyebaran data yang cukup baik dan tidak terlalu ekstrim. Nilai rata-rata yang relatif lebih tinggi dibandingkan standar deviasi menunjukkan persebaran data yang cukup stabil. Kemudian yang kedua adalah kualitas layanan yang dimana memiliki rata-rata sebesar 14,70 dengan standar deviasi sebesar 4,52267. Rentang nilai dari 5 hingga 25 masih dalam kategori wajar dan menggambarkan persebaran data yang cukup baik. Rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan data cenderung terpusat. Kemudian yang nomor 3 ada lokasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,33 dan standar deviasi sebesar 5,57421. Meskipun standar deviasi sedikit lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, penyebaran data masih dalam batas wajar dengan nilai minimum 5 dan maksimum 25. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap lokasi relatif bervariasi, namun tetap berada dalam rentang yang dapat diterima. Kemudian nomor 4 yaitu minat berkunjung kembali memiliki nilai rata-rata sebesar 14,06 dengan standar deviasi 4,41947. Rentang nilai dari 5 hingga 25 menunjukkan bahwa data memiliki persebaran yang moderat. Rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki minat berkunjung yang berada di atas nilai tengah. Next. Baik, selanjutnya ada analisis uji instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 20 butir pernyataan pada variabel electronic word of mouth atau IWOM, kualitas layanan, lokasi, dan minat berkunjung kembali. Sehingga diperoleh dari semua pernyataan memiliki nilai R lebih besar dari 0,197, sehingga semua pernyataan dari variabel IWOM, kualitas layanan, lokasi, dan minat berkunjung kembali tidak perlu dikeluarkan karena valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas menentukan konsistensi suatu alat ukur, yaitu apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten pada saat dilakukan pengukuran berulang. Peneliti menguji reliabilitas suatu instrumen dengan koefisien korelasi reliabilitas atau dengan Kornbrax alpha dapat dihitung dengan menggunakan rumus alpha Kornbrax dengan kriteria keputusan sebagai berikut. Jadi yang pertama minat berkunjungnya itu sebesar 0,868, terus yang IWOM-nya sebesar 0,838, kualitas layanannya sebesar 0,904, dan yang terakhir lokasi sebesar 0,834. Dan semuanya hasilnya menunjukkan reliable. Berdasarkan tabel diperoleh data sebagaimana yang terlampir dalam tabel seluruh variabel memiliki nilai Kornbrax alpha yang tinggi yaitu di atas 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliable dan konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti. Oke, sekarang kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Jadi di sini berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat dilihat bahwa konstanta A bernilai sebesar 0,267. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa minat berkunjung sebagai variabel terikat sebesar 0,399 dengan asumsi apabila variabel EWOM, kualitas layanan dan lokasi dianggap konstan dengan nilai 0,267 dan bernilai negatif. Artinya setiap penurunan satu nilai pada citra destinasi akan menyebabkan penurunan sebesar 0,267 pada minat berkunjung. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai EWOM, kualitas layanan dan lokasi, semakin besar pula minat berkunjung dan sebaliknya. Jika nilai EWOM, kualitas layanan dan lokasi menurun, maka minat berkunjung juga akan berkurang. Okay, next. Oke, pembahasan. 1. Penelitian menunjukkan bahwa electronic word of mouth atau EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali konsumen hotel Puri Indah.
Kepercayaan, kegunaan kredibilitas, daya tarik sumber, dan emosi dalam EWA memiliki kekuatan besar dalam membentuk minat calon pengunjung sejalan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, kualitas layanan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali. Layanan yang baik meningkatkan kepuasan dan menciptakan pengalaman positif, mendorong konsumen untuk kembali ke Hotel Puri Indah. Yang selanjutnya ada lokasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali. Lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan pusat keramaian meminimalkan pengorbanan waktu dan tenaga konsumen. Aksesibilitas hotel, terutama dekat dengan objek wisata dan transportasi, meningkatkan daya tarik dan mempengaruhi keputusan pemesanan, didukung oleh penelitian terdahulu. Next. Oke, lanjut kita ke kesimpulan. Jadi, penurunan minat berkunjung kembali di Hotel Puri Indah disebabkan oleh EWOM, kualitas layanan yang kurang baik, serta faktor lokasi yang belum optimal. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh EWOM, kualitas layanan dan lokasi terhadap minat berkunjung kembali pada Hotel Puri Indah Kota Mataram, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali. Jadi, semakin positif ulasan dan informasi yang tersebar secara daring mengenai Hotel Puri Indah, maka semakin besar pula dorongan dan ketertarikan konsumen untuk kembali menginap di hotel tersebut. Yang kedua, kualitas layanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali. Jadi semakin baik pelayanan yang diberikan seperti keramahan staf, kebersihan fasilitas, dan kecepatan pelayanan, maka semakin tinggi pula keinginan pengunjung untuk kembali datang ke Hotel Puri Indah. Dan yang terakhir, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali. Lokasi yang strategis serta berada di lingkungan yang nyaman akan meningkatkan keinginan konsumen untuk kembali menginap di hotel tersebut. Jadi, EWOM, kualitas layanan dan lokasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berkunjung kembali dengan kontribusi sebesar 71,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor utama yang memengaruhi minat konsumen untuk kembali berkunjung. Sementara 28,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar lingkup penelitian ini. Next. Jadi di sini ada saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka kami memberikan saran. Yang pertama, manajemen Hotel Puri Indah disarankan untuk lebih aktif mengelola EWOM baik dari respon ulasan di platform daring seperti Google Review, TripAdvisor, media sosial, maupun dengan membangun citra positif melalui konten promosi visual seperti foto, video testimoni, serta kolaborasi dengan influencer lokal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan persepsi positif dan mendorong minat berkunjung kembali dari konsumen. Yang kedua, perbaikan kualitas layanan perlu menjadi fokus utama, terutama pada aspek yang mendapatkan penilaian rendah dari responden, seperti kebersihan makanan, kenyamanan kamar, dan kecepatan dalam merespon keluhan pelanggan. Evaluasi berkala dan pelatihan staf sangat penting dilakukan agar standar layanan tetap terjaga dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, pelatihan berkala bagi seluruh staf sangat dianjurkan guna meningkatkan kemampuan pelayanan, profesionalisme, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan ekspektasi tamu. Hal ini akan memberikan pengalaman menginap yang lebih baik dan meningkatkan kemungkinan tamu kembali menginap. Kemudian yang terakhir, optimasi potensi lingkungan sekitar hotel dapat menjadi strategi tambahan. Jadi manajemen hotel dapat menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lokal seperti agen pariwisata atau pusat oleh-oleh di sekitar hotel untuk menawarkan paket bundling atau diskon khusus bagi tamu hotel. Hal ini tidak hanya menambah nilai pengalaman tamu, tetapi juga mendorong tamu untuk kembali menginap karena merasa mendapatkan kemudahan dan manfaat yang lebih, serta menjaga lingkungan sekitar agar tetap aman guna menjaga kenyamanan tamu yang akan menginap. Sekian presentasi dari kelompok 7, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.